Kita semua pasti setuju ya kalau aktivitas fisik itu penting banget buat anak-anak. Tapi pernah kepikiran nggak kalau ada hubungan yang jauh lebih dalam antara gerakan dan kemampuan belajar? Ini bukan cuma soal bikin mereka capek biar tidurnya nyenyak loh. Nah, ini jadi pertanyaan pembuka kita. Apakah semua jenis permainan anak-anak itu sama aja dampaknya? Maksudnya, apa lari-larian di taman itu nilainya setara sama, katakanlah, menyusun balok? Yuk kita bedah bareng-bareng. Ternyata nih, ada satu skill rahasia yang jadi benang merah dari semua ini. Sebuah jembatan yang nyambungin setiap gerakan fisik ke cara otak anak memproses informasi, memecahkan masalah, dan bahkan sampai ke belajar membaca. Oke, sekarang kita masuk ke inti dari koneksi ini. Di sini kita bakal bongkar apa sih keterampilan rahasia yang dari tadi kita sebut-sebut itu. Namanya perkembangan motorik perseptual. Kedengarannya mungkin agak ilmiah ya, tapi konsepnya keren banget. Ini tuh kemampuan super yang bikin otaknya anak, yang tugasnya nerima informasi, bisa ngobrol lancar sama badannya, yang tugasnya bergerak. Lewat sinilah anak belajar memahami dunia di sekelilingnya, terus meresponsnya dengan gerakan yang nggak asal-asalan, tapi penuh tujuan. Nah, bedanya ini penting banget nih. Keterampilan motorik dasar itu soal apanya, apa yang tubuh bisa lakuin. Tapi motorik perseptual itu soal gimana dan kenapanya. Jadi bukan cuma sekedar bisa lari, tapi gimana caranya lari dengan cerdas di taman bermain yang rame, bisa belok sana-sini tanpa nabrak temannya. Nah, ini yang namanya kecerdasan bergerak. Skill yang kelihatannya rumit ini sebetulnya bisa kita urai jadi 4 bagian utama. Biar gampang, anggap aja ini 4 pilar yang menyangga seluruh bangunan perkembangan ini. Ini dia nih keempatnya. Kesadaran tubuh, ruang, arah, dan tempo. Masing-masing ini kayak superpowernya sendiri-sendiri loh. Mulai dari sekedar tahu tangan dan kaki kita ada di mana, sampai bisa ngira-ngira seberapa cepat harus lari buat nyusul bola yang lagi menggelinding. Coba deh kita ambil satu aja contohnya, kesadaran ruang. Kalau anak jago di sini, itu artinya bukan cuma dia jadi jarang nabrak-nabrak perabotan di rumah, tapi lebih dari itu, dia lagi ngebangun fondasi buat koordinasi mata dan tangan, keseimbangan, dan ini nih yang juga penting, dia jadi ngerti konsep jarak atau personal space pas lagi main sama teman-temannya. Oke, jadi ini penting buat gerak, kita udah paham. Tapi terus, apa hubungannya sama pensil, buku, dan urusan sekolah? Nah, ayo kita lihat gimana semua keahlian dari taman bermain ini ternyata pindah langsung ke ruang kelas. Nah, ini dia poin kuncinya. Kemampuan buat lompat-lompat di permainan engklek, menangkap bola, atau jalan di atas balok keseimbangan, itu bukan cuma sekedar main-main, itu tuh sebetulnya latihan otak paling fundamental buat sukses di sekolah nanti. Alurnya tuh kira-kira begini. Pertama, anak mengembangkan kesadaran motoriknya. Dari situ, muncul rasa percaya diri fisik. Nah, rasa pede inilah yang kayak membebaskan kapasitas otaknya. Jadi mereka lebih siap buat membuka skill-skill akademik yang lebih rumit. Dan ada satu contoh yang menunjukkan hubungan ini dengan, wah jelas banget. Oke, sekarang siap-siap ya, karena ada satu konsep yang benar-benar wow. Konsep ini menunjukkan betapa kuatnya hubungan fisik dan kognitif. Ini kayak jembatan literal di antara keduanya. Dan ini keren banget sih. Gerakan yang kelihatannya sepele, kayak menyentuhkan tangan kanan ke lutut kiri, ini namanya menyilangkan garis tengah tubuh. Ternyata itu secara langsung melatih otak untuk tugas-tugas kayak membaca. Kan kalau baca mata kita harus gerak dari kiri ke kanan kan? Nah, latihannya dari situ. Luar biasa ya. Dan ternyata nggak cuma soal baca loh. Banyak banget penelitian yang menemukan hubungan kuat antara skill motorik perseptual ini dengan kemampuan mengeja, jago matematika, dan prestasi akademik secara keseluruhan. Jadi, fondasinya itu benar-benar dibangun di luar kelas. Nah, pertanyaannya sekarang kan, gimana caranya kita bantu anak-anak buat membangun superpower ini? Apa kita butuh program latihan khusus yang ribet? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Dan inilah bagian terbaiknya. Membantu anak mengembangkan skill ini tuh bukan nambah-nambahin PR atau tugas baru. Sama sekali bukan. Ini cuma soal bermain dengan tujuan. Mengubah permainan yang udah biasa mereka mainkan jadi sesi latihan otak yang seru dan efektif. Contohnya, main puzzle. Waktu anak muter-muterin potongan puzzle buat nyari yang pas, dia tuh nggak cuma sekedar main. Dia lagi aktif melatih persepsi visual dan kesadaran spasialnya. Skill yang sama persis yang nanti membantu dia membedakan mana huruf B dan mana huruf D. Dan ide-ide simpel kayak gini tuh banyak banget. Bikin aja lintasan rintangan dari bantal sofa di ruang tamu. Atau main Simon berkata yang pakai arah-arah. Bahkan sesimpel meniup gelembung sabun terus minta anak meletuskannya. Semua itu cara yang super seru dan efektif banget buat menguatkan koneksi otak dan tubuh tadi.
Nah, kalau kita kumpulin semua kepingan puzzle ini, kita bakal dapat satu cara pandang yang benar-benar baru soal betapa berharganya waktu bermain buat anak-anak. Jadi, lain kali Anda lihat anak-anak lagi main, coba ingat ini deh. Itu bukan cuma lari-larian tanpa arti. Itu adalah sebuah percakapan. Percakapan super dinamis dan kompleks antara otak dan tubuh mereka. Mereka lagi belajar, lagi bereksperimen, lagi mengkalibrasi diri. Artinya, Anda itu bukan sekedar nonton mereka main, Anda lagi nonton seorang arsitek cilik lagi kerja. Dia lagi menyusun fondasi-fondasi saraf di otaknya, bata demi bata, untuk semua pembelajaran yang bakal dia hadapi di masa depan. Jadi, mari kita tutup dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Bagaimana kalau ternyata langkah pertama untuk bisa membaca itu bukanlah sebuah huruf, tapi sebuah lompatan?